telah selesai melaksanakan tugasnya, yakni mengibarkan sang merah putih. Namun demikian, seperti yang telah kita ikuti tadi, bahwa pengibaran bendera merah putih selalu diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman. Namun rekan Ocha, jarang sekali orang yang mengingat dan mengetahui siapa sebenarnya Wage Rudolf Supratman itu. Wage Rudolf Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya, sebenarnya sejak kecil dia hidup dalam penderitaan karena memang saat itu adalah suasana yang penuh dengan perjuangan ya. Kemudian kendati pun dia sudah dikenal sebagai pencipta lagu Indonesia Raya, tetapi ternyata hidupnya juga tidak sejaya lagu yang dikenal oleh seluruh bangsa Indonesia. Dia sama sekali tidak pernah memiliki harta kekayaan. Benar, Enda. Riwayat hidupnya sama sekali tidak ditaburi bunga mawar dan di sana cahaya bulan purnama ya, Enda ya. Iya, benar. Bahkan sebaliknya, penderitaan demi penderitaan, baik penderitaan materi maupun penderitaan batin selalu membutuhkan kehidupannya. Iya, namun demikian ia tetap berjuang bagi bangsa Indonesia. Kendati pun dia berjuang tidak langsung memanggul senjata, tetapi dia berjuang dengan tenaga serta pikirannya. Dan ia memberikan hasil karyanya berupa lagu-lagu perjuangan dan juga bahkan lagu kebangsaan yang dikenal oleh anak bangsa saat ini. Ya, benar Enda, meskipun dia memang dari keluarga prasejahtera kalau dibilang pada saat sekarang ya, namun dia tetap kaya dalam batin dan kekurangan materi yang diditeranya sama sekali tidak menghalangi pengabdiannya kepada tanah air dan bangsanya. Iya. Ya, rekan Mausa, kita lihat bahwa saat ini kelompok 8 kembali menghadap kepada Bapak Presiden Republik Indonesia karena pembawa bendera pusaka yakni Novita Puspadewi dari SMU Negeri 54 Jakarta akan menyerahkan kembali bendera pusaka yang dijahit langsung oleh Ibu Fatmawati. Saudara pantau nampak Novita Puspadewi, pelajar SMU Negeri 54 Jakarta, menaiki tangan dan menyerahkan bendera pusaka kepada Bapak Presiden B.J. Habibie. Bendera pusaka ini tampak kembali dimasukkan kembali ke kotak khusus penyimpan bendera pusaka ini. Dan Novita kembali menurungi tangga untuk bergabung dengan kelompok pengibar bendera. Kelompok 8 ya, Effendi Mausaya, yang terdiri dari Robi Topan Manusiwa, kemudian Kemal Mahendra Dau, Novita sendiri, dan juga dari Haja Ananda. Rekan Mausa, kita bisa membayangkan setelah selesai melaksanakan tugas tadi, tentunya satu kepuasan mereka laksanakan karena mereka rasakan karena mereka telah melaksanakan tugas dengan baik ya. Dan tentunya ini merupakan suatu penghargaan tersendiri bagi mereka ya, para pelajar-pelajar berprestasi dapat mengibarkan dan mengamal bendera pusaka ini untuk dikibarkan di Istana Merdeka. Dan tentunya prestasi mereka ini tidak hanya dengan begitu saja diraih, tapi mereka adalah dengan gigih terus belajar di profesinya masing-masing, baik di SMU maupun di sekolah kejuruan-kejuruan di berbagai daerah. Dan tentunya ini merupakan contoh tersendiri bagi para pelajar-pelajar lain untuk terus meningkatkan prestasinya. Iya, benar rekan Mausa, tampak tadi Komandan Paskibraka Letno Marinir Umar Faruk telah melaporkan kepada Inspektur Upacara bahwa mereka telah melaksanakan tugasnya, yakni mengibarkan sang merah putih. Namun demikian rekan Mausa, kalau kita berbicara prestasi para anggota pasukan pengibar bendera ini, menurut koordinator latihannya yakni Bapak Letkol Marinir Ikin Sodikin, bahwa mereka ini memang datang ke
Jakarta untuk mewakili daerah masing-masing. Dan apabila kita perhatikan dari daerah-daerah dari provinsi-provinsi, maksud saya di Indonesia ini, mereka tidak dari ibu kota provinsi atau dari kota madya, tetapi ada yang dari daerah kabupaten ya, di daerah tingkat 2, dan bahkan dari provinsi satu provinsi, tetapi mereka dari kabupaten yang berbeda. Dan kita lihat juga di sini ada dari rekan-rekan dari Aceh, dari Irian, dari tim-tim, mereka juga hadir dan turut mengikuti menjadi anggota Paskibra ini ya. Kendati pun saat ini kita dengar bahwa situasi di Timur Timur masih cukup memprihatinkan. Ya benar Enda, dua pelajar dari provinsi yang sama, masing-masing Luciana Naimnul dari NTT dan Ovi Rian dari Opat, sama-sama dari NTT. Dan juga yang dari provinsi yang sama adalah ini Gusti Ayu Nyoman Tri Yulianti dari Provinsi Bali dan Ika Dek Putra Yudiarta dari Bali. Demikian pun dari Jawa Timur, Enda, nampaknya ada dua, yakni Anton Prasetyo dan Wardah Nurhija Sofia. Iya, dan mereka tentu saja dari sekolah yang berbeda rekan ya? Mausa, karena mereka juga hasil seleksi dari beberapa daerah, bahkan mereka hadir di tingkat kecamatan, kemudian baru mereka bisa mengikuti seleksi tingkat kabupaten, kota madya, provinsi, dan akhirnya di pusat ya, untuk tingkat pusat di Jakarta. Iya, kan? Persiapan penurunan bendera pusaka. Maju! Jauh! Saudara penonton, dengan suara lantang, Komandan Paskibraka memberikan aba-aba kepada pasukan tim Nusa yang pada sore hari ini bertugas menurunkan bendera pusaka yang akan diserahkan kepada Inspektur Upacara Bapak Presiden B.J. Habibie. Dan kita saksikan dengan langkah tegap dan kompak mereka menuju ke lapangan upacara dengan Komandan Paskibraka Mukhlis ST, pangkat Kapten Laut E10120-P, jabatan Pabanda Renlap Sopsal, Kesatuan Mabes Angkatan Laut. Tempat tanggal lahir Belawan 9 Maret 1968, beragama Islam, pendidikan umum S1 Teknik Manajemen Industri dan pendidikan militer Akademi Angkatan Laut tahun 1991. Sedangkan Komandan Kelompok 17 yang bertugas menurunkan bendera pusaka adalah Apri Arfianto. Tempat tanggal lahir Boyolali 5 Oktober 1982, beragama Islam, pendidikan umum SMU Taruna Nusantara. Kita saksikan Komandan Paskibraka telah melaporkan kepada Inspektur Upacara kesiapan pasukannya untuk melaksanakan tugasnya menurunkan bendera pusaka di Istana Merdeka sore hari ini. Saudara penonton,
Seperti biasanya pada upacara penurunan bendera ini juga terdiri pasukan komandan kelompok 17, kemudian komandan kelompok 8, di mana komandan kelompok 8 bernama Akhid Nur Aziz, tempat tanggal lahir Gunung Kidul 15 Mei 1983. Dan saat ini kita saksikan bersama pembawa bendera pusaka Justisia Wilhelmine Ginsapua yang lahir di Manado tanggal 8 Juni 1983, pendidikan SMU Negeri 1 Manado, putri dari Bapak Ferdinand G. Boa SH yang merupakan pegawai di Kantor Bapeda tingkat 1 Sulawesi Utara, telah menerima bendera pusaka dari Bapak Presiden B.J. Habibie selaku Inspektur Upacara. Saudara penonton, Justisia Wilhelmine Ginsapua ini akan bergabung dalam kelompok 8 yang akan membawa bendera pusaka, akan mendampingi bendera duplikat yang akan sebentar lagi akan segera diturunkan dan dikembalikan, diserahkan kepada Inspektur Upacara Presiden B.J. Habibie. Selain kelompok 17 dan kelompok 8 pada tim Nusa Paskibraka ini juga ada tim Pas Pampres yang seperti kita ketahui memakai seragam merah putih. Tim Nusa dengan pasukan kelompok 17, kelompok 8 maupun Pas Pampres, kita lihat sudah menuju ke tiang bendera dan segera akan melakukan tugasnya untuk menurunkan bendera duplikat yang akan segera diserahkan kembali kepada Inspektur Upacara Presiden B.J. Habibie. Saat ini tim pembawa bendera pusaka maupun bendera duplikat yang akan segera diturunkan telah tiba di bawah tiang bendera. Pengerek bendera pusaka ini akan dilakukan oleh Fitradi Wisnu Ramadan Saputra yang lahir di Mana 28 Juni tahun 1982. Fitradi Wisnu Ramadan Saputra adalah siswa SMU Negeri 2 Bengkulu. Sementara itu pengibar bendera pusaka juga akan dilakukan oleh Fernando Tussalu
yang lahir di Manado 24 Februari 1983, Penghormatan kepada merupakan bendera siswa pusaka SMK KR dipimpin oleh Getsemani. Komandan Upacara. Saudara penonton, segera kita ikuti upacara penurunan bendera pusaka. Saudara penonton, petugas pengerek bendera pusaka masing-masing Fitradi Wisnu Ramadan Saputra dan Fernando Tussalu tampak tengah melakukan persiapan untuk merapikan kembali bendera duplikat bendera pusaka yang segera akan diserahkan kepada inspektur upacara. Tampak Presiden B.J. Habibie beserta Ibu Hasri Ainun Habibie didampingi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta Ibu Harmoko tampak khidmat mengikuti jalannya upacara. Dan saudara penonton, bendera duplikat bendera pusaka telah siap untuk diserahkan kembali dan dibawa oleh Jessica Ginardi, siswi SMU Negeri 1 Luwuk, Sulawesi Tenggara. Kita saksikan pasukan 17, pasukan 8 akan segera menuju ke inspektur upacara untuk menyerahkan kedua bendera, yakni bendera duplikat dan bendera pusaka, untuk disimpan kembali dan digunakan kembali pada acara kenegaraan setiap 17 Agustus.
Dengan langkah tegap kita saksikan pasukan kelompok 17 yang dikomandani Apri Arfianto dan kelompok 8 dengan komandan Ahid Nur Aziz segera menuju ke depan podium tempat inspektur upacara Saudara penonton, seperti kita ketahui, Paskibraka atau pasukan pengibar bendera pusaka ini adalah siswa-siswi yang terpilih dari 27 provinsi yang dalam melaksanakan tugasnya digembleng terlebih dahulu selama 1 bulan. Kita saksikan pembawa bendera pusaka maupun bendera duplikat Justisia Wilhelmine Kinsapua dan Jessica Ginardi tengah menaiki tangga menuju podium tempat inspektur upacara berada untuk menyerahkan bendera pusaka dan bendera duplikat kepada Presiden B.J. Habibie. Kedua bendera telah diserahkan dan telah disimpan kembali di tempatnya. Jessica dan Justisia kini kembali ke pasukannya. Saudara penonton, seusai upacara penurunan bendera pada sore hari ini, dijadwalkan pula bahwa pada malam nanti sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan dilangsungkan resepsi kenegaraan di Istana Merdeka. Komandan Paskibraka Mukhlis ST yang saat ini pangkatnya Kapten Laut telah memberikan laporan kepada inspektur upacara dan akan segera memimpin pasukannya kembali ke tempat semula. Seperti kami kemukakan tadi bahwa
acara resepsi kenegaraan di Istana Merdeka yang dijadwalkan berlangsung malam nanti merupakan acara ramah tamah yang akan dihadiri oleh Presiden B.J. Habibie beserta Ibu Hasri Ainun Habibie dan Ketua MPR DPR RI beserta Ibu Haji Harmoko, serta para undangan yang terdiri atas Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan dan tamu undangan lainnya. Kita saksikan pasukan pengibar bendera pusaka, baik kelompok 17, kelompok 8 maupun kelompok Pas Pampres segera meninggalkan lapangan upacara. Presiden B.J. Habibie beserta Ibu Hasri Ainun Habibie tampak khidmat. Para putra-putri anggota Paskibraka 99 yang dilaksanakan bersama-sama dalam suatu kelompok tim dari disiplin, ketekunan, usaha, toleransi, saling menghargai dan saling mempercaya, serta didukung peran para pelatih dan para pembina yang dengan tekun dan penuh dedikasi membimbing dan membina kalian dengan penuh kasih sayang. Benar-benar sangat saya hargai. Untuk itu kalian seleksi yang sangat ketat dengan berbagai persyaratan yang telah ditetapkan di bidang fisik, mental, prestasi belajar dan faktor-faktor yang lain. Untuk dapat meningkatkan yang beragam ini tersebut, kita telah memiliki keputusan yang sangat mahal dalam satu perjuangan yang terus tanpa pamrih, dalam sangat menjadi mati. Oleh sebab itu, hormati bendera negara kita, jaga dan bela keberadaan dan kehormatannya dengan tekad dan semangat. Pergaulan antar bangsa dan pengaruh nilai-nilai sosial budaya tidak dapat dibendung ataupun dielakkan. Dalam kondisi yang seperti itu, jiwa nasionalisme dalam dinamika percaturan era globalisasi dapat menyerap nilai-nilai yang positif untuk dikembangkan dengan tetap mengacu kepada jati diri bangsa Indonesia, menampilkan kader-kader bangsa yang tanggap terhadap tantangan masa mendatang yang penuh dengan persaingan dan persinggungan kepentingan antar bangsa, kampus maupun di lingkungan masyarakat, dapat menyebarluaskan hal-hal yang positif yang terkait dengan kecintaan terhadap tanah air, disiplin, semangat kerjasama, toleransi, dan saling pengertian diperlukan warga negara yang maju terus. Generasi muda akan menentukan kemajuan bangsa dan negara di masa mendatang. Bekal-bekal dalam merendah hari esok yang lebih baik. Sampaikan salam saya kepada orang tua. 1, 2. 2,5. Kenapa sih? Tadi kamu Kris buka baju, saya buka baju, berbuatnya. Makan. Ketemu lagi dengan Kris buat dari. Selamat makan. Ya.
Kak. Yes. Kak, aku dong. Kak, ini masuk video Paskibraka ya, Kak? Masuk ke asal SMU Negeri 1 Ranto Rasau, asal sekolah SMU Negeri 5 Jambi. Dani, lahir Curug, asal SMU YKPP 2, asal SMUN 1 Metro. Assalamualaikum. 1983, asal 1983, asal SMUN 2, asal SMUN 2 Pati, asal SMU 3 Yogyakarta. Sofia 182 Juli 1982, asal 3, asal Madrasah Aliyah Negeri Mei 1983, asal SM, lahir di Singkawang, lahir Tanjung Redep 4 Desember 1900, SMUN 1 Sampit, Banjarmasin. Di 1982, asal SMUN 1, lahir Jayapura 28 April 1900, Lina La Jimenez, lahir di Kisah 10 Desember.
Tidak menjadi orang kebanyakan jika mampu. Aku mengejar kesempatan, bukan fasilitas. Aku tidak mau menjadi warga negara yang rendah diri dan bodoh dan dipelihara negara dengan cuma-cuma. Aku ingin mengambil resiko yang terhitung, bermimpi dan menjadikannya jatuh bangun dan sukses. Aku menolak menukar insentif dengan sedekah. Aku lebih suka dengan tantangan hidup yang menjamin eksistensi dan dengan susah payah menggapai cita-cita. Aku tidak mau memperdagangkan kebebasan, apalagi harga diri.
Thank you.